sampaikan firman Tuhan sebagai renungan kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menaburkan akan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu menyertai kami agar kami dimampukan menyampaikan firman Tuhan bagi setiap orang yang masih setia dalam mendengarkan dan memaknai firman Tuhan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Roma 3 ayat 1 sampai dengan 8, kami akan membacakan firman tersebut demikian. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka tidak ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, shalom bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada pada hari ini, pada hari Minggu 26 April tahun 2020. Satu hal yang diingatkan kepada kita adalah bagaimana jika kita sebagai manusia, kita memiliki banyak sekali orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita. Dan bila mana orang yang kita kasihi itu menunjukkan ketidaksetiaan kepada kita, apakah yang kita rasakan? Tentunya kecewaan, rasa kesal dan lain sebagainya akan menghantui kehidupan kita. Tapi saudara-saudaraku, pada hari ini kita diingatkan kembali bagaimana firman Tuhan yang melawat kita hari ini. Bagaimana Tuhan menunjukkan kesetiaannya, kasihnya, tetap Dia berikan kepada manusia. Dan dalam keadaan manusia, bagaimanapun kasih Tuhan itu mengingatkan kita, anugerahnya tetap Dia berikan melalui kesetiaannya. Untuk lebih lanjut, bagaimana kita memaknai firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah bagaimana Paulus memberikan satu ingatan kembali kepada orang-orang yang membaca surat ini, kepada orang Yahudi, bahwa satu kelebihan yang mereka miliki adalah mereka masih diberikan kepercayaan dari Allah itu sendiri. Sehingga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel, apakah kepercayaan yang Tuhan berikan itu mampu mereka pertahankan sebagaimana layaknya pemberian Tuhan yang mereka terima dari kehidupannya. Dari gambaran nas yang sudah saya bacakan tadi, menunjukkan bahwa bangsa ini tidak setia. Bangsa ini ketika kita melihat bagaimana kesetiaan dan kasih Tuhan menyertai kehidupan bangsa ini, terlebih-lebih ketika kita melihat bagaimana Tuhan menjadi pembebas kepada bangsa Israel. Di dalam kitab Bilangan 14 ayat 17 sampai dengan 18 menyatakan bahwa bangsa Israel tidak pernah puas dengan berkat-berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan atas kehidupan mereka. Mereka suka sekali bersungut-sungut, mereka suka sekali menolak akan apa yang Tuhan pimpin atas kehidupan mereka. Sehingga disinilah nyata sekali apa yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan,
Apa yang sudah Tuhan nyatakan kasih-Nya, apa yang sudah Tuhan nyatakan kesetiaannya untuk memimpin bangsa ini keluar dari bangsa Mesir. Mereka tidak ingat oleh situasi yang ada. Bangsa ini mudah sekali dipengaruhi oleh situasi kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tapi saudara-saudaraku, pada hari ini, apakah mereka mampu setia? Jawabannya tentunya fakta menunjukkan di antara mereka banyak sekali yang tidak setia lagi di hadapan Tuhan. Banyak sekali di antara bangsa Israel menunjukkan kepercayaan yang sudah Tuhan tuntut bagi kehidupan mereka. Mereka tidak mampu setia di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat selanjutnya ayat 3 sampai dengan ayat 4, jelas sekali menyatakan bagaimana apa yang ditunjukkan dari pihak Allah sendiri. Walaupun bangsa Israel tidak semua menunjukkan kesetiaannya di hadapan Tuhan, tapi dari pihak Allah sendiri menunjukkan bagaimana Allah itu menunjukkan kesetiaannya kepada bangsanya. Allah tidak membatalkan perjanjiannya dengan bangsanya, yaitu bangsa Israel. Dia selalu menunjukkan kesetiaannya. Bukan berarti kalau kita memaknai ayat ini, wah, bagaimanapun jahatnya, bagaimanapun tidak setianya manusia, yang penting Allah itu tetap setia. Bukan itu yang memaknai kita hari ini dari firman Tuhan, khususnya ayat 3 dan 4. Tapi bagaimana ketidaksetiaan kita itu, ketidaksetiaan bangsa Tuhan itu, tapi dari pihak Allah tetap setia, mengingatkan kita bahwa sadarlah kita, agar kita tetap menunjukkan kesetiaan, karena Allah itu sendiri tetap setia. Dan selanjutnya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat ayat 5 sampai dengan ayat 6, bagaimana perbuatan salah yang ditunjukkan oleh orang-orang Israel, orang Yahudi di hadapan Tuhan. Menyatakan bahwa dalam kesalahan orang tersebut bukan berarti kesalahan orang itu menunjukkan Allah itu benar. Tapi Allah itu dari awal sampai akhir, Dia adalah Allah yang benar. Bukan karena ada kesalahan orang Israel maka Dia dikatakan benar. Tapi dari awal dunia ini, sebelum dunia ini diciptakan juga, Allah itu adalah Allah yang benar. Allah yang memiliki kuasa yang benar dan kesetiaan yang besar. Itu yang perlu kita ingat. Dan selanjutnya adalah ayat 7 sampai dengan ayat 8. Bagaimana manusia hidup dalam ketidaksetiaan. Bukan hanya ketidaksetiaan yang mereka tunjukkan, tapi dalam perbuatan jahat dan fitnah yang mereka tebarkan di hadapan Tuhan. Kalau memang demikian, harus kita lakukan tindakan kejahatan yang bisa kita lakukan agar kebenaran Allah ditunjukkan. Fitnah dan kejahatan, bahkan kebohongan, mereka tunjukkan kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, pada hari ini sebagai tema kita pada minggu ini, yaitu kesetiaan Allah. Allah itu adalah setia dalam janji dan perkataannya. Kalau Allah itu setia dalam janji dan perkataannya dan dalam kasihnya bagi kita, kenapa kita orang yang dikasihinya selalu tidak setia di hadapannya? Kita tidak setia di hadapan Tuhan oleh karena situasi tidak nyaman dalam kehidupan kita. Kita tidak setia di hadapan Tuhan karena memang apa yang kita harapkan tidak seperti apa yang kita inginkan. Baik di dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, di dalam pekerjaan kita, manusia mudah sekali mengeluh dalam situasi yang tidak seperti apa yang kita kendaki. Tapi ingat, kalau kita membaca kembali dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Paulus pernah menyatakan kepada jemaat Korintus, segala sesuatu yang kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia ini, segala apapun yang kita rasakan, baik seberat apapun pergumulan kita, Tuhan katakan apa yang kita rasakan, semua itu Tuhan berikan ujian kepada kita di atas kemampuan kita untuk dapat menanggung segala perkara kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memberikan apapun pencobaan bagi kita di luar kemampuan kita. Jadi oleh karena itu pada hari ini saudara-saudaraku, apapun yang kita rasakan hari ini, bagaimanapun keadaan kita hari ini, satu hal yang Tuhan tuntut bagi kita, jangan sering sekali bersungut-sungut dalam kondisi keadaan hidup kita. Jangan suka sekali mengeluh dalam keberadaan kita saat ini. Walaupun di sekeliling kita
Sebagaimana orang Israel yang dipercayakan oleh Tuhan bahwa mereka harus setia di hadapannya. Ternyata apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan adalah mereka seolah-olah bangsa yang setia. Tapi di balik itu mereka melakukan satu hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dalam kehidupan kita juga demikian, saudaraku. Banyak yang kita temui dalam kehidupan kita. Kita anggap itu adalah teman dan saudara. Padahal di balik itu mereka memberikan satu ancaman yang membuat kita tidak nyaman. Hari ini kita mencari kesetiaan dan kemurnian cinta kasih yang kita dapatkan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui kebaikan Tuhan. Kesetiaan Tuhan jangan pernah ragukan. Karena Dia begitu setia kepada kita. Marilah kita create semuanya, saudara-saudaraku. Kita tunjukkan kesetiaan kita juga di hadapan Tuhan. Walaupun begitu berat persoalan, penyakit, beban hidup, situasi yang melanda kita saat ini. Ingat, Allah itu setia. Allah itu adalah kasih. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha pengampun. Jangan berbuat dosa lagi di hadapan Tuhan. Bertobatlah kita. Karena kesetiaan Tuhan menanti kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ketika kesetiaan-Mu masih bisa kami nyatakan, masih bisa kami rasakan sebagai suatu kekuatan bagi kami. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu menjadi kekuatan juga bagi kami untuk menjalani kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu.